Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kelas 9E, sebelum kita mulai pelajaran kita dulu kita baca Al-Fatihah dan sholawat 11 kali seiring dan doa. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar mengaji. Kita doakan orang tua kita, guru kita, semoga diberi kesehatan, semoga diberi kelancaran rezeki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li jami'il mu'minina amin. Wa sallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ulangi lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semakin bersyukur, semakin bahagia. Luar biasa ya, kelas 9E. Ini wajahnya semuanya. Gimana senyumnya? Oke, senyum jaya semua. Oke, anak sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran IPS, kita menyanyikan 2 sholawat dulu. Sholawat pertama sains yang pertama, yang kedua adalah sholawat moderat. Ini sudah ada, nah hilang ya. Kita teksnya kita baca bersama-sama. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatu wa alaika. Ayo kawan-kawan semua belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, janganlah lupa belajar ada niatnya, apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, keridhoannya, jangan menyakitinya. Bahagiakan guru kita, tidak boleh merasani, tidak boleh mengomentari. Berhusnuzonlah selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru sehabis sholat fardu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatu wa alaika. Oke, kita masuk ke sholawat moderat. Ya, kalau kita tahu program dari Kemenak itu adalah kita menjadi pelajar yang bermoderasi, beragama. Kita nggak boleh radikal, kita nggak boleh paling bagus sendiri, kita harus rukun. Itu mengapa kita membaca sholawat moderat. Sudah siap? Siap. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillah. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'i
Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan semua yang beda, pekerjaan maupun agama, suku, bangsa hingga budaya. Perbedaan adalah rahmat, multikultural di masyarakat, menjadi moderat impian terhebat, toleransi penuh rahmat. Masih lupa? Kita lanjut. 6 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, rukun semua, saling hormat antar agama. Budaya asal budaya dari bahasa Sanskerta, budi dan akal itu asalnya, hasil karsa rasa cipta, teknologi hasil karya, agama dan seni hasil rasa, filsafat dan ilmu hasil cipta, semuanya di budaya. Budaya wujudnya dua, yang abstrak serta nyata. Yang nyata bisa diraba, yang nyata sudah terpola. Contoh abstrak diantaranya ide, gagasan, serta norma. Contoh nyata bisa diamati, perilaku, bahasa, materi. 7 unsur kebudayaan itu sistem pengetahuan, juga sistem kepercayaan, bahasa juga kesenian, perlengkapan hidup manusia, sistem ekonomi dan pekerjaan, sistem kemasyarakatan, semuanya berkaitan. Penyebab beda budaya, geografis, berjarak semua, budaya asing menyatu di sana, iklim, alam juga faktornya. As-sholatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun. Nah, sekalian, pertemuan kali ini Ustadz Bayu akan memberikan satu lembaran buat kalian, lembar LKPD. Tugasnya kalian mengisi sesuai instruksi Ustadz Bayu. Jadi jangan isi dulu semuanya, sesuai instruksi. Buat semaksimal mungkin. Kalau ada yang jelek, karyanya buruk, nanti saya suruh wawancara dengan kepala madrasah. Ya. Ini berapa orang? 10 ya. 10. Oke, langsung sekalian, sebelum kita sambil kalian memberikan tugas, saya akan menyampaikan tujuan kita belajar bab 2 itu ada 3. Yang pertama, setelah kalian belajar mengenai perubahan sosial budaya globalisasi, kalian bisa menjelaskan pengertian apa perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan hakikat globalisasi itu apa. Dan yang terakhir, kalian bisa mengidentifikasi masalah serta memberikan solusi terkait globalisasi. Sudah semua? Kalau sudah, sebelum kita masuk, saya ada satu gambar. Nanti saya mintakan melihat dari sisi yang berbeda. Coba lihat. Saya kasih gambar. Nah, ini. Yo.
Raditama. Menurutmu ini gambar apa? Tarian kecak. Tarian kecak. Oke, anak sekalian, menarik ya. Ini adalah tarian kecak. Dan kalau sebenarnya tarian kecak itu dulunya di Bali itu adalah upacara adat, ya, dan itu sakral, hanya sebatas warga setempat. Tapi seiring berjalan waktu, orang Bali melihat kalau ini ditutupi, tidak dipamerkan, mungkin tidak ada orang yang menarik untuk melakukan tari kecak atau melihat tari kecak itu. Itu mengapa di sini ada wisatawan sana, orang-orang bule-bule itu yang putih-putih ya, Kaukasoid. Itu mereka menonton. Mereka menonton untuk refreshing, untuk dihibur. Mereka yang ini kecak itu untuk menghibur, tapi tidak menghibur, tapi untuk apa? Menjaga, melestarikan tari kecak. Pertanyaannya, mengapa orang bule jauh-jauh ke Bali untuk lihat tari kecak? Karena ayo Azam, karena apa Azam? Pusat wisata. Karena orang bule itu tahu kalau Bali itu pusat wisata kan gitu. Mengapa orang bule tahu orang Bali, di Bali itu pusat wisata? Royan. Terkenal akan budayanya. Menarik. Berarti Bali terkenal akan budayanya. Mengapa orang luar negeri, orang bule itu tahu Bali terkenal akan budayanya? Syekh Husina. Karena apa? Penyebabnya apa? Bisa orang bule itu tahu. Betul. Jadi budaya yang terkenal itu karena faktor apa? Informasi. Orang bule jauh-jauh dari Amerika tuh pengen lihat kecak karena tahu oh ada kecak, penasaran ke sana. Paham ya sini ya? Hubungannya apa dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi? Hubungannya adalah tadi disampaikan sama teman-teman kalian, seperti katakan sama tadi Arzaki betul, sama Wafi juga betul. Hubungannya adalah adanya perubahan sosial di masyarakat, ya, di masyarakat, serta ada perubahan budaya di sana. Yang awalnya mungkin untuk menari itu harus mandi 7 kembang dulu ya kan. Sekarang ya tinggal pakai jari aja langsung main, karena kelamaan kalau mandi, karena itu ada budayanya. Dan orang bule bisa sampai ke Bali karena ada globalisasi, ada informasi yang meluas, akhirnya mereka ke Bali. Sekarang anak sekalian, kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan, saya beri waktu kalian 2 menit ya, 2 menit ya. Silakan menurut kalian saja, tidak perlu menurut siapapun, apa pengertian dari perubahan sosial budaya. Yuk, waktunya, durasinya 2 menit. Oke, 2 menit. Dimulai dari sekarang. Nggak boleh nyontek, setahu kalian nyontek. Jangan buka buku tulis. Jangan buka buku tulis. Ayo. Nggak boleh nyontek, setahu kalian. Berdasarkan tadi katakan sama Wafi, berdasarkan dikatakan tadi sama Azam, Syekh Husina.
Nggak boleh nyontek, setaumu aja. Oke. Perhatikan, saya beri kesempatan kalian 2 menit lagi sekaligus melengkapi identitas kalian yang di atas. Nama, kelas, nomor, sebutkan. Oke, cukup. 3, 2, 1, tidak ada yang pegang pena. Saya ingin mendengarkan pendapat versi dari Rifkia, silakan. Apa pengertian dari perubahan sosial budaya, Rifkia? Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan suatu masyarakat karena adanya yang melalui sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok di masyarakat. Oke, bagus. Masih belum lengkap, silahkan bisa lebih dilengkapi. Aska. Perubahan adalah perubahan yang terjadi di lingkup sosial dan budaya. Di lingkup sosial dan sangat simpel sekali ya, perubahan sosial budaya telah di lingkup sosial dan budaya. Oke, silakan bisa dijabarkan lagi, boleh David. Silakan Fit, versimu. Apa pengertian dari perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada seorang mengikuti kebiasaan, perilaku, dan sikap yang telah terjadi atau tidak. Perubahan perilaku dan sikap. Oke, itu sudah mulai, kalau kita gabungkan itu sudah benar. Sekali lagi saya minta pendapatnya Aflah. Perubahan sosial dan budaya adalah perubahan yang terjadi dari masa ke masa dan itu pasti akan berubah dari budayanya atau aspek sosial dan juga karena faktor berkembang zaman atau generasi. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya sudah berpendapat. Oke, jawabannya bagus, itu benar. Tapi ini Ustadz Boy akan mengajakkan untuk membahas pengertian dari para tokoh. 2 tokoh ahli sosiologi. Yang pertama saya ajak ke, nah, oke. Ya ini tahu ya, ras terkuat di bumi siapa? Ibu kita ya kan. Nah ini mama luar biasa ya. Ini beliau berjualan di sungai. Fenomena ini kita melihat kalau kata Muzamil itu hanya ada di Kalimantan, benar. Kalimantan dan di Palembang. Di sana ada Sungai Musi. Kalau penjualan menggunakan perahu. Terus yang beli siapa? Ikan gitu. Nggak tahu ya kan, orang ngasih ikan yang bayar uang. Tapi kita lihat di sini berdasarkan ibu-ibu ini ya. Ini menurutnya Pak Selo Sumarjan, ini Pak Selo ahli sosiologi. Beliau menerangkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Ya, poinnya adalah di lembaga kemasyarakatan dan itu mengaruhi normanya atau sistem sosialnya. Nggak perlu kalian hafalkan, nggak perlu kalian tulis, tapi nanti keluar di ujian. Yang penting poinnya 1 ya. 2, ada perubahan pada lembaga kemasyarakatan dan mempengaruhi sistem sosial. Itu yang diingat. Silahkan kalian bisa mengembangkan karena kalian belajar riset, tidak boleh plagiasi. Kalian kembangkan sendiri, parafrase sendiri. Oke, dan sosial budaya yang ini adalah budaya. Nah, kalau perubahan budaya itu adanya pergeseran, pengurangan, penambahan, dan pengembangan unsur dalam suatu kebudayaan. Contohnya apa di sini? Yang nyata sekali dulu zamannya Wali Songo apa? Tahlil. Tahu tahlil ya? Orang Jawa dulu sebelum ada Wali Songo itu tetap seneng kenapa? Seneng sedekah, seneng selamatan. Nah, di situ Sunan Kalijogo melihat ini kesempatan untuk memasukkan agama Islam dengan cara tahlil. Tetap ada keduren, tetap ada selamatan, tapi sebelum selamatan kita baca tahlil bahasa syahadat. Jadi yang ikut keduren otomatis masuk Islam, tinggal suruh sholat. Menarik ya, menarik. Oke anak sekalian, ini sekarang kita silakan kalian buka halaman 86. Bawa buku paket semuanya, 86 silakan dibuka.
halaman 86. Perhatikan, ini Ustadz Bayu akan membagi kalian dua kelompok. Ada kelompok kanan dan kelompok kiri. Ya, dipahami betul. 10 menit. Silahkan kalian baca. Dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Silakan semua buku tutup. 3, 2, 1, tutup. Oke, semua tutup. Tutup bukunya. Silakan sekarang semuanya berdiri. Perhatikan anak sekalian. Jadi saya anggap dan kita semua anggap teman kalian yang berada di sebelah kanan, karena bacanya tentang gambaran umum terkait perubahan sosial budaya, kita anggap mereka ahli atau lebih banyak pengetahuan tentang perubahan sosial budaya. Dan teman kalian sebelah kiri kalian itu tadi baca tentang perubahan bentuk-bentuk, kita sepakat dia lebih paham atau duluan paham terkait bentuk-bentuk perubahan sosial. Artinya sekarang saya beri waktu masing-masing 4 menit. Masing-masing 4 menit selalu bangku untuk sharing apa yang sudah kalian baca tadi. Sampaikan ke teman kalian sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, maksimal 4 menit. Sudah siap? Silakan saling berhadapan dulu. Nah, ini teman kalian tadi samping, lihat wajahnya. Oke, ingat suaranya yang keras, paham? Kalau pelan teman kalian nggak dengar karena keduluan teman kalian sampingnya. Jadi silakan suaranya yang keras. Saya minta kelompok kanan dulu, ya dulu untuk menyampaikan mengenai gambaran umum pengertian-pengertian dari ahli terkait perubahan sosial budaya. Yang kanan ya, durasinya 4 menit dimulai dari sekarang. Yuk, yang keras suaranya, jangan diam, pelan. Yang sebelah kiri menyimak. Kakinya, kakinya. Oke, waktu habis. Cukup. Perhatikan, waktu habis. Saya anggap kalian sudah dapat apa yang kalian dapatkan. Gantian sekarang. Yuk, bukunya tutup. Tidak ada yang buka buku, ya kan? Kalian sudah ahli, sudah baca tadi. Gantian yang sebelah kiri. Ya, gantian yang sebelah kiri. Utarakan semua bentuk-bentuk perubahan yang kalian tahu. Contoh-contohnya apa? Dimulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1 cukup. Sekarang saya beri waktu kalian 2 menit saja ya untuk mencari di buku tulis terkait pernyataan 4 ini dimulai dari sekarang. Yuk, 2 menit dibuka. Di buku paket cari. Itu benar atau salah? Ada, semua di paket dicari.
Oke, sudah? Semuanya sudah ya? Oke, kita akan bahas satu per satu. Silakan dibaca dan dijawab. Syekh Husina. Dibaca. Apa? Jawabannya adalah salah. Yang benar pendapat siapa? Kingsley Davis yang dirujuk oleh Suryono Sukanto. Oke, nomor 2 silahkan belakang Jihad Sukron. Oke, jawabannya adalah benar. Ya, betul. Nomor 3 silakan. Pojok Rifkia. Jawabannya apa? Benar atau salah? Hah? Salah atau benar? Jawabannya adalah salah. Ya. Yang terencana itu sudah ada planning, tapi adanya COVID itu kita tidak planning. Ketika lahir sudah direncanakan umur 13 tahun ketemu COVID? Enggak kan? Enggak. Jadi salah. Oke, nomor 4 Zahid Mukarram. Banyaknya orang yang berperan di saat ini merupakan salah satu contoh perubahan sosial secara evolusi. Perubahan Sosial secara evolusi. secara evolusi. Benar atau salah? Salah. Salah? Oke. Ya, salah. Ya benar apa? Revolusi. Orang urbanisasi itu ada perbedaan dari desa kota. Pengen cepat berubah hidupnya jadi orang yang mungkin kurang banyak pendapatannya menjadi lebih banyak. Kurang sejahtera ingin lebih sejahtera. Itu namanya revolusi kalau cepat. Kalau evolusi lambat. Oke, Nasulan, kita kembali lagi dibuka lembarnya. Ada soal nomor 2. Karena kalian sudah belajar terkait bentuk-bentuk perubahan, silahkan saya minta kalian menyebutkan 5 bentuk perubahan sosial budaya. Bisa kalian dari sisi waktu, dari sisi pengaruhnya, dan dari sisi perencanaannya. 5 saja bebas, yang penting jumlahnya 5 dari 3 sisi tersebut. Saya beri waktu berapa menit? Berapa menit pengennya? 4 menit. Oke, saya tambahan waktu 6 menit. Tapi sebelumnya ini ada tugas khusus untuk David. Perhatikan semuanya, ini tugasnya khusus David. Karena David yang sudah melewati ini. Mungkin kalian sudah, tapi yang pasti David sudah. Yaitu adalah terkait ini. Nah, pasti David sudah menghafalkan. Ini ayat apa? Iya, ini ayatnya Al-Quran. Memang sengaja kita kasih terjemahannya biar kamu bisa menjawab, biar kamu layak menjadi peserta haflah. Ayo, ayat apa? Ya, surat apa, ayat berapa? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat David. Di sini siapa yang mau pengen nyusul David? Haflah? Semuanya ya? Oke, Haflah sudah ya. Nah, sekarang Haflah berarti Haflah. Fokus yang merah, Haflah. Itu artinya apa? Pelan-pelan aja. Allah tidak mengubah suatu kaum, Nah, kecuali kalau kaumnya mengubah sendiri. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaumnya yang mengubah sendiri. Ini katanya siapa namanya? Burhanul. Pengen haflah kan? Coba dibaca Burhanul yang merah, Burhanul. A'udzubillah.
Innallah langsung. Innallah. Oke, artinya benar ya kita oleh haflah. Allah tidak akan mengubah satu kaum takdirnya itu kecuali kaum itu pengen mengubahnya. Sekarang tadi kalian minta 6 menit. Saya minta kalian untuk menyebutkan contoh-contoh ya, contoh-contoh perubahan sosial 5 plus hubungan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan perubahan fenomena dari yang kalian tuliskan tadi contoh-contohnya. Durasinya 6 menit dimulai dari sekarang. Ayo. Itu sekaligus menjawab nomor 3 ya. Menjawab soal nomor 3. Oke, waktu habis. Yuk silakan dilepas penanya semuanya. Yuk saya tanya dulu. Siapa yang belum selesai? Baru 2, 3, oke gak apa-apa. Yang belum selesai saya akan minta kalian untuk menyelesaikan dengan lisan. Royan, apa hubungannya Quran surat Quran ya Ar-Ra'd tadi, Ar-Ra'd ayat 11 dengan fenomena perubahan sosial? Menurutmu apa? Hubungan keduanya adalah tentang terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Tidak akan mengubah perubahan. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya perubahan sosial budaya adalah kehendak suatu masyarakat itu sendiri yang didukung dengan faktor-faktor tertentu yang masuk ke dalam lingkup masyarakat. Oke, bagus, mau dulu buat Royan. Oke ya, itu bagus. Saya senang sekali kalian sudah tampak anak kelas 9-nya. Karena kelas 9 itu minimal kalau membuat kalimat minimal 15 sampai 20 kata. Ya, karena itu sudah kelas 9 ya. Analisisnya semakin tajam. Sekarang kalau sekalian, kita masuk bagian terakhir yaitu adalah refleksi. Ini bukan tugas ujian, ini adalah melihat diri kalian sendiri. Menjawab 2 pertanyaan yang Ustadz Bayu sampaikan dan kalian tulis menurut diri kalian sendiri, kata hati kalian. Pertama, dengarkan pertama. Ilmu apa yang saya dapatkan sekarang? Ilmu baru apa? Ilmu baru apa yang saya dapatkan di pagi ini? Tulis semuanya. Yang kedua, apa hambatan yang saya rasakan selama pelajaran ini, pagi ini? Paham? Pertama adalah informasi, ilmu, pengetahuan apa yang baru kalian dapatkan. Pertama. Yang kedua adalah hambatan apa yang kalian rasakan yang sekiranya kalian mungkin tadi menulisnya mungkin terlambat, menyebutkannya terlambat, atau tadi suruh mengomongkan ke teman kalian juga bingung. Tuliskan sekarang penyebabnya apa. Durasinya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan ditulis 3 menit dimulai dari sekarang ya. Ku cinta kau apa adanya ya. Perhatikan, lalu tinggal 1 menit lagi. Silahkan 1 menit lagi. Yang belum ditulis, tulis semuanya. Sudah selesai? Sudah selesai? Halo sekalian. Oke, kita sudah masuk ke akhir sesi pelajaran pagi ini.
untuk refleksi Ustadz Bayu akan kaji dulu ya. Ini untuk evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti sebelum pertemuan Ustadz Bayu akan mereview atau merefleksi jawaban kalian yang terpilih saja. Paham semuanya? Oke, silahkan sekarang kumpulkan depan di meja paling depan semuanya, estafet, nggak perlu kalian berdiri. Yo, bukan depan, bukan depan. Kumpulkan depan semuanya. Hitungan 5 mundur, semua udah di depan. 5, 4, 3, 2. Oke, sudah di penghujung pelajaran. Jadi anak sekalian, terima kasih atas partisipasinya untuk kalian. Semoga refleksi itu nanti menjadi cerminan kita untuk pertemuan selanjutnya. Ya, dan besok kita akan belajar lebih seru lagi daripada ini ya. Makanya jangan bolos, ya. Ya, kita aja dari Ustadz Bayu. Sebelumnya saya cek semangat kalian. Semangat pagi. Oke, saya cek dulu. Gimana kabarnya kalian? Semakin bersyukur, semakin bahagia. Oke, tepuk tangan dulu kita semua sebelahnya luar biasa. Oke, kita aja dari Ustadz Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.